Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, saya calon guru penggerak angkatan ke-7. Kali ini saya akan memaparkan tentang penerapan gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Ki Hajar Dewantara adalah sosok pahlawan pendidikan yang lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau dikenal dengan julukan Bapak Pendidikan Indonesia karena jasanya di bidang pendidikan. Pemikiran-pemikiran beliau sangat memberikan inspirasi bagi dunia pendidikan. Beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya sering sejalan dalam membentuk pribadi manusia yang baik. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, dan pendidikan dapat diartikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran yang kedua adalah tuntunan dalam hidup. Menurut beliau, menuntun dapat diartikan memberikan bantuan, bimbingan, arahan kepada siswa untuk mencapai satu tujuan. Menuntun tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun juga mentransmisikan nilai-nilai karakter. Peran pendidik memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar-dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Guru harus berpihak pada murid, mengembangkan bakat yang ada pada mereka, agar potensi dirinya bisa maksimal. Semua murid memiliki keunggulan yang merupakan kekuatan kodratnya. Tugas guru sebagai pendidik untuk mengoptimalkan bakatnya tersebut. Pemikiran yang keempat adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotorik. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan jika diterapkan dalam konteks pendidikan di Indonesia dan di sekolah. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak tergerus zaman. Konsep pendidikan dengan filosofi among siswa dalam dunia pendidikan merupakan metode pengajaran bagaimana manusia membentuk dirinya menjadi pribadi yang kuat, mandiri sebagai manusia yang merdeka, menggunakan kodratnya sebagai manusia untuk mengembangkan bakat dan potensi diri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberikan kemerdekaan dalam menjalankan aktivitas sebagai guru, di mana konsep merdeka belajar mengacu pada konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran berpusat pada peserta didik maupun sebagai pelaku dalam pembelajaran. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru. Guru hanya sebagai fasilitator dan memberikan kebebasan dalam menentukan pilihan
dalam belajar sesuai bakat dan minat serta potensi yang dimiliki siswa. Saya mengajar di kelas 5 dengan jumlah siswa 35. Bagaimana pembelajaran dapat dilaksanakan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan menghamba pada anak. Tentu saja ada langkah-langkah dalam penerapan dan memerlukan strategi khusus. Berikut langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran menghamba pada anak. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu melakukan pemetaan berdasarkan kebutuhan siswa, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi dan refleksi. Pertama, pada awal semester, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Pemetaan bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Selain itu, juga bisa mendapatkan informasi dari guru kelas sebelumnya. Informasi tersebut sangat membantu untuk mengetahui karakteristik siswa, kemampuannya, kompetensinya, dan kondisi psikologisnya. Kedua, merencanakan pembelajaran berdasarkan hasil pemetaan. Merencanakan pembelajaran dengan memberikan berbagai pilihan, baik dari strategi, materi, maupun cara belajar. Kegiatan ini juga membutuhkan bantuan teman sejawat untuk melakukan kolaborasi. Kolaborasi sangat penting, bisa menjadi bahan pengembangan maupun pembanding dalam membuat rencana pembelajaran. Kolaborasi bisa juga memberikan masukan informasi berupa kekuatan dan kelemahan dalam mengajar, dengan tujuan untuk perbaikan pembelajaran. Langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran harus didukung dengan lingkungan belajar kondusif. Kegiatan pembiasaan, keteladanan yang sudah membudaya. Upaya sekolah yang sudah dilakukan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, antara lain, kegiatan bisa dimulai dari guru sebagai contoh dan teladan yang ditiru siswa di sekolah. Saling toleransi, menghormati, menghargai sesama, tidak ada pembulian dan perundungan. Memberikan keadilan bagi siswa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Melakukan pembiasaan, senyum, salam, sapa. Melakukan kegiatan upacara di hari Senin maupun hari-hari besar. Kegiatan literasi, senam pagi bersama, kultum, Jumat bersih, dan lain sebagainya. Selain itu, penanaman nilai-nilai karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang berpihak pada murid telah diimplementasikan di sekolah dapat memberikan keuntungan pada siswa. Dengan potensi dan bakat yang dimiliki, orang tua juga merasa senang. Pembelajaran bisa menumbuhkan sikap kemandirian, rasa percaya diri, aktif, kreatif dalam pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah berbagi praktik baik SD Negeri Jawisari, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.